Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anak-anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Pejabat itu kita sama seperti orang tua kan. Kalau orang tua nggak tegas, saudara sekandung, sedara, sedaging saja bisa berantem. Kalau tidak tegas jadi orang tua atau orang tua pilih kasih. Jadi harus ada pemerintah lah yang berfungsi. Jadi kan negara baru berkembang, kayak anak-anak masih kecil, belum mengerti tentang keadilan, belum mengerti beda tangan kiri, tangan kanan. Maka orang tua lah yang harus membimbingnya. Jadi pejabat adalah orang tua yang membimbing. Jadi pejabat itu harus betul-betul tidak pilih kasih. Nah, seorang pejabat yang baik itu jadi negarawan, sekalipun dia tidak terpilih, sekalipun dia disingkirkan, dia harus tetap menjalankan konstitusi sesuai sumpah jabatan. Kalau itu dilakukan, maka keadilan akan dinikmati oleh semua orang, baik yang besar, kecil, siapapun dia pasti menikmati. Tapi kalau seorang pejabat mulai berpikir, dia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan uang, dia mulai bermain-main supaya dapat popularitas, maka rusaklah negeri ini. Bayangin, ada pejabat datang ke KPK bukan karena ditangkap, tapi minta didampingi supaya anggaran rakyat nggak dikorup. Itulah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Langkahnya ini terkesan berani, tegas, dan bikin pejabat kotor ketar-ketir. Deddy langsung ngikat anggaran yang sering jadi ladang maling. 700 miliar buat proyek TIK yang nggak jelas dihapus. Anggaran perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, semua dicoret. Uangnya dialihkan buat listrik rakyat, sekolah, dan jalan rusak. Kenapa respon pejabat lain? Ngamuk, nyinyir, sinis. Kenapa? Karena mereka kehilangan ATM berjamaah. Pejabat yang marah karena transparansi itu bukan pemimpin, itu penumpang gelap yang hidup dari anggaran rakyat. Mereka takut kehilangan proyek titipan, mereka panik karena nggak bisa lagi markup 300%, lalu bilang demi pembangunan. Maling kalau lampu dinyalain bukan marah ke malingnya, tapi marah ke yang nyalain lampu. Itulah pejabat kita. Di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi kalau gulanya dibuang kayak Deddy Mulyadi, semut-semut itu bakal ngamuk. Sekarang mereka teriak, kenapa dipangkas? Kenapa nggak dikonsultasikan dulu? Jawabannya simpel, karena kalian bukan pengawas, kalian adalah perampok berdasi. Pejabat yang takut diaudit berarti pernah makan yang bukan haknya. Dan sekarang mereka gelisah karena skema korupsinya dibongkar dari dalam. Buat pejabat yang resah karena anggaran dibersihkan. Tenang aja, kalau kalian nggak korup harusnya kalian ikut senang. Tapi kalau kalian marah, selamat, kalian baru saja mengaku tanpa harus diperiksa. Yang takut transparansi, pasti ada yang mau disembunyikan. Kami butuh pemimpin, bukan perampok. Ahok tegaskan bahwa masalah atau problem di Indonesia itu sebenarnya cuma satu, yaitu korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, maka harus ada transparansi. Untuk bisa melakukan transparansi, semuanya harus digitalisasi. Dan untuk bisa melakukan itu semua, Indonesia butuh macan sejati. Kalimat yang sangat simpel, namun sulit diwujudkan bangsa ini. Iya, benar banget. Ahok sendiri melihat bahwa permasalahan di negeri ini semuanya berakar dari korupsi. Dari korupsi inilah tercipta pengangguran, masyarakat yang miskin, SDM yang rendah, dan masih banyak lagi. Apalagi jika kita lihat dari infrastruktur di Indonesia, banyak yang masih ketinggalan. Kemudian ada ketimpangan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ini semua akarnya adalah korupsi. Maka dari itu, Ahok pada saat itu mengatakan masalah di Republik ini cuma satu, yaitu korupsi. Untuk memberantasnya harus ada transparansi. Untuk melaksanakan itu harus ada digitalisasi. Jadi semuanya bisa di-tracking secara digital di seluruh Indonesia. Iya, kalau sudah digitalisasi seperti itu, maka korupsi ini bisa kebaca dan kedetek. Dana dari rakyat yang berasal dari pajak bisa terjaga dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk mewujudkan itu semua, Ahok mengatakan kita butuh Wow, teman-teman, ini yang sangat mengejutkan sekali dan sangat luar biasa. Cara penyampaian Pak KDM dan Ahok di dalam cuplikan video ini sangat luar biasa. Benar kalau dia pemimpin, kalau hanya dia memikirkan pendapatan dan hasilnya pasti di dalam otaknya hanya memikirkan pendapatan besar. Kalau sudah melakukan atau memikirkan skala pendapatan, maka semuanya pajak akan dinaikin.
Dan itu pun kalau sudah dinaikin, pasti masyarakat yang sangat susah dan tertekan terus. Memang benar, selama ini yang sudah terjadi di Indonesia adalah pajak tetap pajak. Dan semuanya dipajakin, teman-teman. Apakah ini semuanya benar-benar Indonesia atau rakyat Indonesia sejahtera tentang hal ini? Pasti tidak. Karena kenapa, teman-teman? Gaji rakyat pun belum tentu cukup, apalagi dibayar pula pajak. Dan semuanya pajak itu dibayar, teman-teman. Rumah, tanah, dan semua fasilitas yang ada di dalam rumah, semuanya dipajakin. Dan apalagi gaji pun dipajakin. Yang bagaimana bisa tenang masyarakat Indonesia dengan tentang hal ini? Tetapi sebagai pemimpin yang benar-benar jernih pikirannya, pasti tidak memikirkan setiap pendapatan-pendapatan yang besar, tetapi dia memikirkan rakyatnya. Dan itu semuanya pajaknya tidak banyak sekali kena. Yang seharusnya kena pajak adalah hanya motor saja dan mobil, tidak ada pajak-pajak yang lain. Tapi undang-undang sekarang ini makin amburadul, tidak ada kelihatan lagi mana ekor dan mana kepalanya dan mana kakinya. Ya, bagaimana bisa kita menjadi pemimpin di Indonesia ini kalau hanya memikirkan tentang pendapatan, tetapi hasilnya yang dia pikirkan terus. Makanya semuanya para koruptor senang semuanya itu. Karena kenapa? Makin banyak pendapatan mereka mengkorupsikan uang negara. Dengan hal itu, itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mereka. Dan mereka makin hari semakin kaya, semakin menikmati seluruh kehidupan mereka dan keluarga. Tetapi pasti ada suatu saatnya nanti, pasti akan ada hukumannya. Karena semuanya itu adalah pendapatan jerih lelah masyarakat yang seharusnya adalah milik mereka, bukan untuk diserahkan untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Yang menikmati adalah para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini. Makanya para koruptor semakin mereka merajalela untuk melakukan kejahatan. Karena semakin hari dan semakin banyak terkumpulkan itu semuanya, bisa triliunan. Wow, triliunan sangat luar biasa. Itu adalah mereka senang untuk melakukan kejahatan di Indonesia. Gaji mereka sebenarnya sudah benar-benar besar sekali daripada karyawan-karyawan biasa, daripada PNS, guru-guru. Tapi masih lagi kurang untuk mereka. Masih lagi mereka melakukan kejahatan demi kejahatan di Indonesia. Makanya melalui KDM dan Pak Ahok, kalau sudah mereka menjadi pemimpin Indonesia ini, maka semuanya akan dihilangkan semuanya. Karena pajak itu adalah beban masyarakat Indonesia. Kalau hanya para pejabat pemerintahan adalah hanya menikmati hidup, dan itu pun masih merampok uang negara, hasil jerih lelah masyarakat. Dan masyarakat pun tertekan terus, sampai pemikiran mereka tidak tenang untuk hal itu. Memang di dalam kepemimpinan seharusnya yang tahu gimana caranya supaya masyarakat saya ini bisa menikmati seluruh kehidupan mereka dan penuh dengan kesejahteraan.
bukan untuk ditekan terus. Tetapi beginilah keadaan dan situasi saat ini yang telah terjadi dari tahun ke tahun. Sudah berapa tahun Indonesia merdeka, tetapi tidak ada sama sekali perubahan demi perubahan yang ada di Indonesia. Malahan semakin banyak yang membuat kejahatan demi kejahatan di Indonesia ini. Itu adalah korupsi di mana-mana. Terus banyak korupsi di mana-mana. Bagaimana pendapat Pak Presiden kita tentang hal ini? Apakah sudah disahkan undang-undangnya? Atau bagaimana? Ya seharusnya Pak Presiden kita lah yang harus memikirkan tentang hal ini. Supaya Indonesia benar-benar bersih. Ya kita tidak tahu nanti untuk tahun depan, di tahun 2029 mendatang. Hanya orang-orang yang memiliki pikiran tidak bersih untuk memilih pemimpin-pemimpin yang hal seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya kalau mereka maju di tahun 2029 mendatang, pasti tidak akan menang kalau begini caranya untuk memimpin Indonesia. Rasa-rasanya semuanya tidak ada faedahnya, tidak ada bersihnya. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang ada di dalamnya, ada geganjalan di dalamnya, ya kita tidak tahu. Makanya sampai sekarang tidak disahkan undang-undang itu, perampasan aset atau dihukum mati para koruptornya. Kemungkinan besar adalah banyak keluarga, teman, sahabat dekat. Jadi semuanya tidak disahkan tentang hal itu. Tapi jangan salah teman-teman, apa yang disampaikan oleh KDM dan Pak Ahok itu adalah sangat benar sekali. Sebagai pemimpin harusnya memikirkan rakyatnya, bukan memikirkan hasilnya, bukan memikirkan pendapatannya. Kalau sudah mendapatkan pendapatannya, pasti pajaknya dinaikin terus. Dan setelah dinaiki pajaknya, pasti para pejabat-pejabat pemerintahan sangat gembira dan bersuka cita. Karena semakin besar dan semakin banyak pendapatan mereka untuk melakukan kejahatan di Indonesia ini. Korupsinya di mana-mana. Makanya teman-teman semuanya, kita sudah tahu bahwa cuplikan-cuplikan video yang ada saat ini, bahwa yang sangat naik daun atau semakin bersinar untuk mau maju di Pilpres, mencalonkan jadi presiden di tahun 2029 mendatang. Jangan salah kita memilih pemimpin, karena bukan hanya cuman 2 bulan atau 1 bulan atau setahun 2 tahun. Ini adalah 5 tahun ke depan teman-teman, untuk nasib kita, nasib masyarakat, nasib anak bangsa kita, supaya Indonesia benar-benar bersih menuju Indonesia emas sampai di tahun 2045 mendatang. Ya jangan sampai kita terpengaruh baik dalam sogokan, baik apapun, terlebih-lebih sembako. Jadi setiap kita sudah memutuskan untuk memilih pemimpin yang sangat jujur, tetapi terbalik lagi karena ada sesuatu yang menggiurkan. Makanya jangan sampai teman-teman itu hanya sesaat saja, paling besoknya tidak ada lagi. Emangnya nanti kalau sudah menang, emangnya pernah nggak dipikirkan kalian untuk ya
setiap bulannya dikasih jatah atau sembako. Tentu tidak. Pada dalam pikiran mereka, lulu gua kalau sudah menang. Makanya jangan sampai kita memilih pemimpin yang sudah benar-benar siap untuk rakyat Indonesia. Makanya jangan sampai lalai tentang hal ini. Ya sudah terbukti semuanya mereka di dalam pekerjaan dan kinerja mereka, berintegritasnya, jujur, berani, tegas, bukannya lembut. Lembut itu bisa memakan manusia. Jangan salah, semuanya ada hal-hal itu di dalamnya. Belum tentu pikirannya, walaupun hatinya lembut atau perkataannya lembut, pikirannya belum tentu lembut. Makanya jangan sampai salah memilih pemimpin.